Om Swastiastu anak-anak, semoga selalu dalam keadaan sehat dan makin semangat. Berikut merupakan konfirmasi materi terkait sistem pawiwahan dalam agama Hindu. Ini merupakan PowerPoint karya teman kalian dari tim ahli di kelas 12 MIPA 1. Dalam kitab Menawa Dharma Sastra Adhyaya 3 Sloka 21 disebutkan bahwa sistem perkawinan dalam agama Hindu ada 8 yang terdiri dari Brahma Wiwaha, Daiwa Wiwaha, Resi Wiwaha, Prajapati Wiwaha, Asura Wiwaha, Gandharwa Wiwaha, Raksasa Wiwaha, dan Paisaja Wiwaha. Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak pada pemaparan berikut. Sistem pawiwahan yang pertama yaitu Brahma Wiwaha. Nah, perkawinan ini terjadi ketika pemberian anak wanita kepada seorang pria yang ahli Weda, yaitu dari kaum Brahmana, dan berperilaku baik setelah menghormati dan diundang sendiri oleh pihak wanita. Jadi ketika ada seorang pria yang ahli Weda dan Brahmana, beliau diundang oleh keluarga wanita dan anak wanita ini diberikan kepada pria yang ahli Weda tersebut. Kemudian yang kedua yaitu Daiwa Wiwaha. Perkawinan ini terjadi ketika pemberian anak wanita kepada seorang pendeta yang melaksanakan upacara atau yang telah berjasa dalam suatu upacara. Nah, ketika masyarakat Hindu pada zaman dahulu ya mengadakan upacara-upacara suci sebagai wujud terima kasih, maka keluarga wanita memberikan hak kepada seorang pendeta itu untuk kawin dengan anak wanitanya. Kemudian yang ketiga yaitu Arsa Wiwaha. Perkawinan ini terjadi jika setelah pihak wanita menerima seekor atau 2 pasang lembu dari pihak calon mempelai laki-laki. Jadi mas kawinnya di sini berupa seekor atau 2 pasang lembu dari pihak laki-laki. Setelah lembu ini diterima, maka pihak wanita bisa diserahkan ke calon mempelai laki-laki. Yang keempat adalah Prajapati Wiwaha. Perkawinan ini terjadi karena pemberian seorang anak kepada seorang pria setelah berpesan berupa mantra. Semoga kamu berdua melaksanakan kewajibanmu bersama, dan setelah menunjukkan penghormatan kepada pengantin pria. Jadi pengantin pria mengajukan pinangannya kepada keluarga wanita dan kemudian berpesan kepada kedua mempelai diberikan mantra agar keduanya hidup bahagia. Itu merupakan Prajapati Wiwaha. Kemudian yang kelima adalah Asura Wiwaha. Bentuk perkawinan ini terjadi setelah pengantin pria memberikan mas kawin ya sesuai dengan kemampuannya sendiri. Jadi tidak ada batasannya berupa apa dan apa, tetapi sesuai dengan kemampuannya kepada pihak wanita, dan ayah si wanita itu menerima wanita itu untuk dimiliki ya. Yang keenam adalah Gandharwa Wiwaha. Perkawinan ini terjadi antara suka sama suka. Jadi kalau memang sudah saling suka, saling mencintai, maka perkawinan ini dapat terjadi walaupun tanpa adanya mas kawin atau pemberian apapun. Ketujuh, Raksasa Wiwaha, yaitu perkawinan karena adanya penculikan dan kekerasan. Jadi hal ini tidak dianjurkan dalam konsep agama Hindu. Sedangkan Paisaja Wiwaha yaitu bentuk perkawinan dengan cara mencuri, memaksa, membuat bingung atau mabuk. Misalnya seorang wanita dipaksa dengan dibuat mabuk dulu, dibuat bingung, dan terjadilah perkawinan, maka ini juga tidak dianjurkan. Dari 8 sistem perkawinan itu ada 6 yang diperbolehkan ya, dari Brahma Wiwaha sampai Gandharwa Wiwaha, sedangkan 2-nya lagi tidak dianjurkan atau harus dihindari, yaitu berupa perkawinan Raksasa Wiwaha dan Paisaja Wiwaha, karena itu tentu saja akan menimbulkan dosa. Lanjut, untuk tradisi adat di Bali ada beberapa sistem perkawinan yang ada, yaitu sistem memadik, yaitu dengan cara meminta secara baik-baik kepada pihak keluarga wanita. Ini umumnya terjadi di tradisi Bali.
Kemudian yang kedua, ngerorot atau ngerangkat ini terjadi bila atas dasar cinta sama cinta. Ya, misalnya ini terjadi ketika adanya perkawinan antar kasta atau antar wangsa sehingga tidak adanya restu dari salah satu keluarga, maka terjadilah perkawinan kawin lari. Jadi alternatif. Kemudian yang ketiga, sistem nyentana atau nyeburin, yaitu adanya perubahan status. Awalnya, ketika normalnya pihak laki-laki berstatus purusa, namun di sini statusnya terbalik. Pria berstatus pradana, sedangkan yang wanita berstatus purusa. Jadi posisinya terbalik, namun hak dan kewajibannya masih sama, ya. Maksudnya masih sama di situ adalah ketika pihak wanita ini memberi sebagai statusnya purusa, dia masih hamil, mengurus rumah tangga dan lain sebagainya, sedangkan pria masih berkewajiban untuk memberikan harta kekayaan, memberikan kewajiban untuk mencari penghidupan, seperti itu maksudnya ya. Kemudian sistem meleganang adalah perkawinan secara paksa dan tidak didasari atas cinta sama cinta. Ini bisa disamakan dengan raksasa wiwaha dan paisaca wiwaha dan tidak dianjurkan untuk dilakukan. Ada tambahan lagi sistem perkawinan yang ada karena adanya perkembangan situasi dan kondisi, maka ada beberapa alternatif yang timbul atau terjadi, yaitu sistem makaro lemah dan sistem pencampuran. Sistem makaro lemah ini terjadi apabila sistem nyentana itu tidak mungkin terjadi, apalagi sistem memandik juga tidak mungkin terjadi. Maka sistem makaro lemah ini dilakukan agar status pria dan wanita adalah sama-sama purusa dan sama-sama pradana. Istilah yang dikenal di tradisi Bali dengan nama sistem padegelahan. Jadi sama-sama ngelahan di pihak pria dan juga di pihak wanita. Sedangkan sistem campuran adalah perkawinan yang terjadi karena perbedaan agama, suku, adat, dan bangsa. Jika terjadi perbedaan agama, hendaknya dilakukan upacara sudi widani. Rangkaian upacara pawiwahan di Bali umumnya ada 3 langkah, yaitu pertama upacara penyambutan, ya jadi kedua mempelai disambut di depan pintu dengan upacara. Kemudian yang kedua adanya upacara mebiakala, yaitu pembersihan sukle dan swanita atau benih laki-laki dan perempuan supaya nanti menjadi anak yang suputra. Yang ketiga adalah mempejati atau mempesaksi. Jadi ini adalah memohon saksi kepada ide Sang Hyang Widiwasa dan mengesahkan kedua mempelai sehingga menjadi suami dan istri. Upacara yang disiapkan dalam pelaksanaan upacara ini adanya bantan pemakpak, segahan, dan tumpeng dadanan, bantan pesaksi, prasdaksina dan ajuman, dan juga pebiakalan, bantan kurenan, dan pengulapan pengambean. Kelengkapan lainnya adalah tikar dadakan. Tikar dadakan ini adalah simbol kesucian si gadis. Jadi tikar yang terbuat dari pandan ditusuk dengan keris, yaitu namanya tikar dadakan. Sedangkan pepegatan adalah 2 buah cabang pohon kayu dap-dap ditancapkan di tempat upacara. Jadi yang satu ditancapkan, di sisi yang lain juga ditancapkan, kemudian dibentangkan dengan benang tukelan atau benang putih. Ini simbol bahwa kedua mempelai masuk ke gerbang kehidupan yang baru, yaitu Grahasta Asrama. Upacara mempejati atau pesaksi ini memohon saksi kepada ide Sang Hyang Widiwasa supaya diberkati, kemudian diperciki tirta pembersihan oleh pemimpin upacara. Boleh pemangku atau boleh juga sang sulinggi. Kemudian nantap bantan widi widana atau mejaya-jaya sebagai puncak pelaksanaan upacara wiwaha samskara. Dengan demikian selesai samskara wiwaha dan legal secara agama. Untuk bisa legal secara hukum nasional, maka perlu dilakukan pencatatan di kantor pencatatan sipil sehingga hak dan kewajibannya bisa diakui secara hukum nasional di Indonesia. Demikian yang dapat dijelaskan, semoga dapat dipahami. Terima kasih. Om Santi 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 Om.